Kok belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. biar iman kita subuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan firman Tuhan esok hari, Jumat Pekan Biasa ke-16. Bacaan Injil diambil dari Matius 13 ayat 18 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan datangnya si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan sesegera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu. Lalu sabda itu terimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, besok ini bagus tentang penabur. Ya, Sering dianalogikan penaburnya itu Tuhan. betul. Tanahnya itu hati kita. Benihnya benih sabda. Benihnya sabda Sabda. dari Tuhan. Iya. Gimana sih sebenarnya hati kita itu harus dipersiapkan, atau dalam arti tertentu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita supaya kita ini bisa menerima firman Tuhan? Jadi kalau merujuk pada pengalaman saya sebagai seorang tukang kebun dulu ya di Papua ya, Tuhan kebun. tuh seorang penabur tuh nggak ada tuh yang asal nabur-nabur gitu lalu mengharapkan benihnya tumbuh, tuh nggak ada. Sebelum dia menabur benih, dia harus mengolah tanahnya supaya jadi subur. Nah masalahnya untuk mengolahnya itu kan perlu usaha, dan biasanya hanya menentukan beberapa bagian saja yang dijadikan gembur. Misalnya ada sepetak tanah gitu. Biasanya yang dibuat bedeng tuh cuman paling sepertiga, tapi sisanya tuh buat jalan, ya buat jalan orang lewat gitu. Nah biasanya kalau saya nyebar kangkung juga begitu kan, kangkung tuh bijinya kecil-kecil tuh. Kalau untuk nanam kangkung ya disebar aja sebetulnya. Gini sebar jelas gitu. Cuman masalahnya benihnya ada yang jatuh di tanah yang subur yang kita gemburkan, dan jatuh di tanah yang tidak digemburkan nih, yang pinggir-pinggir, yang tempat orang jalan. Ya kira-kira mana yang tumbuh? Ya pasti yang masuk subur, yang gitu. dirawat. Yang subur. Supaya sabda itu bisa kita terima dan akhirnya jadi mengerti, itu juga tidak bisa langsung sih. Orang tua kita aja udah ngomongin jangan bandel dari kita kecil. Bodoh amat. Bodoh amat ya kan? Jangan main layangan terus, belajar. Iya. Apa aja main layangan. Pulang, belajar. Nggak mau bandel juga. Tapi lama-kelamaan, begitu kita udah gede, baru tuh kita ngerti. Wah, iya juga ya, dulu mak gue ngomongnya begini, baru ngerti. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, setelah kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang membentuk kita. Pengalaman hidup kita bersama Tuhan juga Mirip-mirip ya, jadi mungkin waktu kita SD, SMP, waktu kita kecil, dengar sabda Tuhan ya angin lalu aja kan. Ya coba aja, saya juga masih inget dulu waktu kecil, mana tahan saya duduk misa dengerin khotbahnya romo lagi, bosenin lagi, lama lagi, kagak lucu lagi. Aduh, mendingan pulang aja, keluar aja. Iya, saya jadi romo. Pengalaman hidup kita sepahit apapun, itu cara Allah untuk menggemburkan sebetulnya. Sebagaimana seorang penabur yang menggemburkan tanah supaya benihnya itu bisa tumbuh nanti. Kan ada tanah yang harus
wes gitu kan kenceng. Tapi ada yang cuman tarik set, gampang gitu. Suatu saat kita pernah jadi yang batu ya, jadi batu keras gitu. Mungkin Tuhan pakai cara Keras juga. intinya supaya diri kita itu jadi gembur, jadi tanah yang sehat, yang subur, supaya setiap benih yang jatuh yang kita terima, kita bisa langsung ngerti, paham. Paham itu bukan sekedar habis itu besokannya lupa ya. Tapi mendengarkan dan melakukan. Maka Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita punya segala bentuk pengalaman. Tentu Romo juga punya, saya juga punya. Tapi dalam perjalanan kita bisa terus-menerus merefleksikan bagaimana Allah membentuk kita dari hari ke hari. Proses pertobatan itu nggak sekali jadi. Proses Allah menaburkan benih, ya udah tumbuh, hancur lagi. Udah tumbuh, hancur lagi. Dan Allah itu konsisten, frater. Dia menaburkan benihnya konsisten. Setiap hari kan ada misa. Di situ dibacakan firman Tuhan. Setiap hari dia konsisten memberikan firman. Cuman kitanya aja yang nggak konsisten dengerin dia. Bahkan waktu Jumat Agung saja di mana tidak ada misa, itu sabda masih diberikan. Bukan hanya sabda lewat firman yang dikata-katakan, tetapi sungguh sabda yang menjadi daging itu yang diberikan dengan wafat di salib. Maka sekarang pertanyaannya adalah, sudah konsisten belum membuka diri ya, lalu menerima bentukan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami? Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa taubat untuk menutup hari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, istirahat kita pada malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Selamat tidur.